dia sendiri yang akan menyelamatkan Bintang. Rangga dan Nando beserta beberapa anak buahnya mulai menyelinap masuk ke dalam rumah megah milik Randy. Berkat Dena yang digambar oleh Andi tadi, mereka bisa mengetahui letak CCTV yang terpasang di sekitar area rumah itu dan berhasil juga menghindarinya. Rangga memberikan kode tangan kepada Nando untuk berpencar. Nando mengangguk mengerti, dan anak buah yang lain juga membagi diri mereka menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengikuti Nando dan satunya lagi mengikuti langkah Rangga. Di ruang penyekapan Bintang, Randy mendekati Bintang yang masih tertidur. Dia duduk di sisi ranjang sambil menatap wajah cantik yang masih terlelap di depannya. Perlahan dia menyentuh pipi Bintang dengan jemarinya. Bahkan perlahan dia mendekatkan wajahnya ke wajah cantik yang masih terlelap itu. Bintang yang merasakan ada sentuhan di pipinya mengerjapkan matanya. Dia membuka matanya perlahan-lahan. Dia terkejut saat mendapati wajah Randy yang tinggal beberapa senti lagi dari wajahnya. Dengan cepat Bintang mendorong tubuh Randy agar menjauh dari tubuhnya. Dan dia langsung duduk sedikit menjauh dari Randy. "Apa yang mau kamu lakukan?" tanya Bintang dengan marah. "Bukankah kamu sudah bersedia menikah denganku? Jadi apa salahnya jika aku menyentuhmu?" jawab Randy dengan senyum jahatnya. "Cepat atau lambat tubuhmu itu akan menjadi milikku," tambahnya seraya menarik tubuh Bintang agar mendekat ke arahnya. "Aku memang bersedia menikah denganmu, tapi bukan berarti kamu bisa menyentuhku sesukamu sebelum ada ikatan resmi di antara kita," kata Bintang. "Baiklah, kalau begitu kita menikah sekarang," jawab Randy dengan gampangnya. "Kamu benar-benar tidak waras ya? Aku saja belum resmi bercerai dengan Mas Rangga. Bagaimana mungkin kita bisa menikah?" kata Bintang. "Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan membuatmu secepatnya resmi bercerai dengan lelaki brengsek itu." Randy kembali mendekati Bintang. "Mau apa kamu?" tanya Bintang yang berjalan mundur untuk menjauhi Randy. Randy terus berjalan mendekati Bintang, hingga Bintang terpojokkan dan tidak bisa bergerak kemana-mana. "Jangan mendekat!" teriak Bintang. "Teriaklah sesukamu, karena tidak akan ada orang yang menyelamatkanmu di sini." Bintang benar-benar ketakutan. Randy yang ada di depannya sangat jauh berbeda dengan Randy yang selama ini dia kenal. Randy yang berada di depannya lebih terlihat seperti seorang psikopat yang menakutkan. Tolong hentikan. Aku mohon," pinta Bintang dengan wajah membelas. Namun Randy tidak menghiraukannya. Dia semakin mendekati Bintang. "Diam dan nikmati saja, atau kamu ingin melihat anak-anakmu mati di depanmu," ancam Randy saat Bintang hendak mendorong tubuh Randy agar menjauh dari tubuhnya. Mendengar ancaman tersebut, Bintang akhirnya pasrah. Dia hanya berdoa semoga ada keajaiban yang bisa menolongnya. "Mas, apa kamu sudah menemukan brosur itu? Tolong aku, Mas Rangga. Aku tidak mau tubuhku disentuh oleh lelaki ini. Tolong aku, Mas," batin Bintang. Bintang memejamkan matanya saat tangan Randy mulai menyentuh pipinya dengan jari-jarinya. Bintang benar-benar merasa jijik karena harus dia menerima sentuhan tangan Randy. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya menahan segala amarahnya. Perlahan tangan Randy menarik dagu Bintang agar lebih mendekat padanya. "Bibirmu sangat indah. Aku benar-benar tidak rela saat membayangkan Rangga brengsek itu menikmati bibir indahmu ini," kata Randy sambil terus menatap bibir mungil milik Bintang. Dan Randy mencium bibir mungil itu dengan sangat rakus. Bintang berusaha memberontak. Bahkan dia rela menggigit bibirnya sendiri hingga mengeluarkan darah. Randy menghentikan ciumannya saat melihat darah yang menetes dari bibir Bintang. "Beraninya kamu menolakku?" Tatapan mata Randy benar-benar menakutkan. Dia menarik baju Bintang dengan sangat kasar, hingga semua kancing baju tersebut berceceran di lantai. Bahkan dia membawa tubuh Bintang dan melemparkannya di atas ranjang. Randy melepaskan kemeja yang dia pakai. Dengan masih memakai celana panjangnya, Randy mulai menindih tubuh Bintang. Bintang berusaha melawan, namun tenaganya tidak cukup kuat. Randy yang semakin gila mulai melancarkan aksinya. Satu tangannya memegang kedua tangan Bintang dan menguncinya.
dan tangan yang satunya lagi menarik penghalang yang masih menempel menutupi dada Bintang. Dan tiba-tiba, brak! Seseorang mendobrak pintu kamar tersebut dan mendorong tubuh Randy hingga tersungkur. Dengan mata yang merah padam karena amarah yang sudah memuncak, dia menatap Randy dengan tatapan yang mematikan. Laki-laki manapun pasti akan sangat murka melihat wanita yang dicintai sedang dilecehkan. Apalagi wanita tersebut adalah istrinya. Rangga menarik Randy dan mulai memukul wajah Randy berulang kali. Mendapat pukulan dari Rangga barusan, Randy malah tertawa lebar seperti orang gila. Dasar tidak waras, ternyata kamu sama seperti kakakmu yang mengidap penyakit jiwa, maki Rangga. Dia berjalan mendekati Bintang dan memberikan jas miliknya. Mendengar kata kakakmu membuat Randy kembali geram. Randy menarik tangan Bintang agar mendekat ke arahnya. Tapi satu tangan Bintang masih digenggam sangat erat oleh Rangga. Kamu bilang aku gila kan? Aku akan buktikan seberapa gilanya diriku, kata Randy. Rangga tidak peduli. Dia berusaha melepaskan tangan istrinya dari genggaman Randy. Lepaskan tangan kotormu dari istriku. Kamu yang harus melepaskan istrimu untuk melayaniku, atau kedua anak kembarmu itu akan mati di depanmu. Bintang melepaskan tangannya dari tangan Rangga. Rangga pun hanya bisa diam melihat itu semua. Dia benar-benar lupa kalau Nando belum memberikan kabar tentang kedua anaknya. Dalam surat yang kamu berikan kepada kakakku, kamu pernah bilang kalau kakakku tidak pantas untukmu. Sekarang kamu akan lihat istri yang sangat kamu cintai ini juga akan menjadi wanita yang tidak pantas untukmu. Randy mengatakan itu dengan sorot mata tajamnya. Randy mendorong kembali tubuh Bintang ke atas ranjang. Randy, jangan sentuh istriku. Urusanmu adalah denganku. Kamu boleh melakukan apapun terhadapku, tapi jangan pernah kamu sentuh istriku, teriak Rangga. Randy hanya memberikan senyum menyeringai kepada Rangga tanpa ingin peduli dengan teriakannya, karena dia terus berjalan mendekati Bintang. Kontrak pernikahan bab 77. Randy mendorong kembali tubuh Bintang ke atas ranjang. Randy, jangan sentuh istriku. Urusanmu denganku. Kamu boleh melakukan apapun terhadapku, tapi jangan pernah kamu sentuh istriku, teriak Rangga. Randy hanya memberikan senyum menyeringai kepada Rangga tanpa ingin peduli dengan teriakannya, karena dia terus berjalan mendekati Bintang. Tinggal selangkah lagi jarak antara dia dan Bintang. Bintang sudah memejamkan matanya pasrah dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Buk! Suara benda jatuh di lantai. Bintang membuka matanya perlahan setelah merasa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Dia justru terkejut saat mendapati Randy yang sudah jatuh tersungkur di sebelah ranjangnya. Kamu pikir aku akan diam saja melihatmu berbuat kurang ajar pada istriku? Tanya Rangga dengan menyilangkan tangan di depan dadanya. Bintang berdiri di belakang tubuh suaminya. Beberapa detik sebelumnya, Rangga yang melihat Randy tinggal selangkah lagi mendekati istrinya tidak bisa tinggal diam. Dia langsung menarik Randy dan memukulnya dengan sangat telak hingga membuatnya jatuh tersungkur. Rangga yakin kalau Nando pasti akan bisa menyelamatkan kedua anaknya. Rangga, kamu kira ancamanku main-main? Teriak Randy seraya bangkit dari tempatnya jatuh. Randy mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Dia terus mencoba memanggil orang itu berkali-kali, tapi masih tetap sama. Tidak ada jawaban dari nomor yang dia hubungi. Karena tetap tidak ada jawaban, Randy membanting ponselnya sendiri. Kenapa? Apa anak buahmu tidak bisa dihubungi? Kini Rangga yang berbalik memberikan senyum semriknya kepada Randy. Jo? Halo Jo? Jo? Panggilnya dengan suara yang sangat nyaring. Terdengar beberapa langkah kaki yang mendekati ruangan itu. Kamu akan lihat sebentar lagi anak buahku akan kesini dengan membawa kedua anak kembarmu itu, kata Randy bangga karena merasa dialah yang akan memenangkan keadaan ini. Dia tersenyum penuh kemenangan. Senyum Randy seketika sirna. Jo, anak buah Randy memang datang,
Tetapi tangannya sudah terikat dan di belakangnya sudah berdiri Nando yang sudah mengarahkan senjata tajam di lehernya. Bahkan anak buah Randy yang lain juga mengalami keadaan yang sama. Mommy, Daddy. Mika dan Tama muncul dari belakang Nando. Kedua anak itu berlari memeluk Bintang. Sayang, kalian tidak apa-apa kan? Kalian baik-baik saja kan? Bintang terus bertanya sembari melihat keadaan kedua anaknya dengan seksama. Air matanya terus mengalir membayangkan hal buruk yang bisa saja menimpa kedua anak kesayangannya itu. Bintang memeluk kedua anaknya dengan sangat erat, seakan takut hal yang sama akan terjadi lagi pada kedua anaknya. Mommy kenapa nangis? Tanya Mika sembari mengusap air mata yang mengalir di kedua pipi mominya itu dengan telapak tangannya. Mommy, jangan menangis lagi. Tama dan Mika baik-baik saja, kata Tama. Bintang tersenyum. Dia mencium seluruh wajah anak-anaknya bergantian dan kembali memeluk keduanya. Nando, kamu urus dia, titah Rangga sambil menunjuk ke arah Randy. Nando mengikat kedua tangan Randy ke belakang tubuhnya. Tunggu sebentar, suruh Rangga ketika Nando akan membawa Randy. Selama ini, kamu beranggapan kalau akulah yang menyebabkan kakakmu bunuh diri kan? Tanya Rangga pada Randy. Rangga memberikan sebuah amplop kepada Randy. Itu adalah hasil diagnosa kakakmu 10 tahun yang lalu. Dia mengalami sakit kejiwaan yang disebut psikosis, di mana dia menganggap bahwa halusinasi dan delusinya itu sebagai kenyataan. Jelas Rangga. Dan asal kamu tahu, aku bahkan tidak mengenal kakakmu. Dan asal kamu tahu, aku bahkan tidak mengenal kakakmu sampai peristiwa bunuh diri itu terjadi. Kalau kamu beranggapan hasil diagnosa itu palsu, kamu bisa menanyakan kebenarannya pada ibumu. Rangga memberikan sedikit penjelasan kepada Randy sebelum Nando membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Rangga berjongkok di depan ketiga orang yang dia cintai. Dia memeluk ketiganya. Maafkan Dedi ya sayang, karena Dedi sedikit terlambat menolong kalian, ucap Rangga kepada ketiga orang di depannya. Tidak apa-apa mas, yang terpenting sekarang kita sudah kembali berkumpul, jawab Bintang. Bintang membulatkan matanya karena Rangga mencium bibirnya di depan kedua anaknya. Mas, ada anak-anak, kata Bintang lirih. No mommy, no, kita tidak melihatnya, kata Mika dan Tama bersamaan sambil menutup mata mereka sendiri dengan tangannya. Ayo, kita pulang. Rangga menggendong kedua anaknya dan berjalan meninggalkan tempat itu. Bintang mengikutinya dari belakang. Sebelum pulang, kalian ingin kemana? Tanya Rangga pada kedua anaknya. Mika ingin ke pantai, Dedi, jawab Mika antusias. Tama ingin jalan-jalan ke puncak. Kini giliran Tama yang ikut menjawab. Kalau kamu sayang, tanya Rangga kepada sang istri. Kemanapun asal sama kalian, jawab Bintang. Pantai ya, Dedi? Puncak aja. Pantai, puncak. Perdebatan tersebut terus terjadi sampai mereka masuk ke dalam mobil. Hal inilah yang mereka rindukan di saat mereka terpisah. Dedi, kita jadinya pergi kemana? Tanya Mika dan Tama. Hari ini kita ke pantai dan besok kita ke puncak. Bagaimana? Jawab Rangga sembari bertanya. Yeay, 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 teriak keduanya bahagia. Rangga dan Bintang saling tatap dan tersenyum melihat kebahagiaan kedua anaknya. Sayang, apa itu masih sakit? Tanya Rangga sambil menunjuk bibir istrinya itu. Tidak akan ada rasa sakit jika bersama kalian, jawab Bintang. Rangga mendekatkan wajahnya mendekati wajah Bintang. Mas, kami tidak lihat kok, kata Mika dan Tama sambil menutup mata mereka. Hei, siapa yang ingin menciummu? Aku hanya ingin lihat seberapa parah luka di bibirmu itu. Atau jangan-jangan kamu berharap aku menciummu lagi ya? Goda Rangga. Apaan sih? Jawab Bintang dengan wajah yang merona. Di tempat lain, Nando membawa Randy dan anak buahnya ke kantor polisi.
Setelah menyerahkan dokumen dan beberapa alat bukti kepada polisi, Nando segera meninggalkan kantor polisi. Dia memutuskan untuk langsung pulang, karena tadi Rangga sudah mengiriminya pesan kalau dia ingin berada di kota ini untuk beberapa hari. Karena dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya, Rangga menyuruh Nando untuk menangani seluruh pekerjaannya selama dia berlibur. Hah? Kapan aku bisa liburan dengan keluargaku? Beginilah nasib jadi asisten. Bos mah bebas, gerutu Nando. Di penjara, Randy membuka amplop yang diberikan Rangga kepadanya. Dia membaca isi amplop itu. Wajahnya seketika berubah menjadi sedih dan terlihat penyesalan di matanya. Ternyata selama ini aku membenci orang yang tidak berdosa. Aku menyimpan dendam kepada orang yang tidak bersalah. Aku betul-betul bodoh. Randy memaki dirinya sendiri. Saudara Randy, ada yang ingin bertemu denganmu, kata seorang polisi. Dia membawa Randy ke ruang jenguk khusus tahanan. Seorang wanita parubaya sudah duduk menunggunya di ruangan itu. Dialah Maria, ibu kandung Randy. Randy langsung memeluk wanita itu dengan sangat erat, karena ini adalah pertemuan mereka yang pertama setelah ibunya menikah lagi beberapa tahun yang lalu. Maafkan ibu ya, Ren. Ibu baru bisa menemuimu. Tidak apa-apa. Aku tahu ibu juga kesulitan selama ini. Ibu sudah bercerai dengan suami ibu, karena ibu tidak bisa jauh darimu, nak, jawab Maria. Ayah sambung Randy adalah seorang pejabat. Selama ini dia selalu melarang Maria untuk bertemu dengan anaknya. Ibu, kenapa ibu tidak bercerita kalau Kak Tanisha mengalami gangguan jiwa? Kenapa ibu merahasiakannya? Ibu takut kamu malu, nak, karena memiliki kakak yang terkena gangguan jiwa. Apalagi gangguan jiwa kakakmu itu adalah karena faktor genetik yang diturunkan oleh ayah kandungmu. Ayahmu juga meninggal dengan cara yang sama seperti yang kakakmu lakukan. Dia bunuh diri karena menganggap ibu berselingkuh, padahal ibu tidak pernah melakukan itu. Dan sebelum melakukan bunuh diri, ayahmu mengatakan kalau dia melihat ibu bermesraan di dalam kamar dengan laki-laki lain. Padahal itu hanya halusinasinya saja, jawab Maria. Maafkan ibu ya, nak. Gara-gara ibu tidak jujur tentang kakakmu, kamu jadi melakukan kesalahan ini. Ibu benar-benar minta maaf, nak, ucap Maria. Tidak apa-apa, Bu. Setidaknya karena kejadian ini ibu mau menemuiku, jawab Randy. Bu, jika ibu bertemu dengan Rangga dan keluarganya, tolong sampaikan permintaan maaf Randy kepada mereka, pinta Randy. Iya, nak. Waktu berkunjung sudah habis. Saudara Randy silakan kembali ke dalam sel, suruh seorang polisi. Randy kembali memeluk ibunya. Setelah itu dia kembali masuk ke dalam sel tahanan. Kontrak pernikahan bab 78. Rangga dan keluarganya bermain di sekitar pantai. Rangga membantu kedua anaknya membuat istana pasir. Sementara Bintang dia duduk sambil melihat hamparan laut yang luas di depannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan aku keluarga yang sangat sempurna. Suami yang baik, menyayangi keluarga dan juga tampan, serta anak-anak yang sungguh mengemaskan. Tidak henti-hentinya Bintang bersyukur atas anugerah yang diberikan Yang Maha Kuasa kepadanya. Sedang apa sayang? Tanya Rangga seraya duduk di samping istrinya tercinta. Terima kasih ya mas, karena kamu hadir di kehidupanku, ucap Bintang sambil menatap suaminya dengan senyum yang terus mengembang di bibirnya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kenapa? Ya, jika dulu kamu tidak menerima perjodohan konyol mama, mungkin hidupku tidak akan sesempurna ini. Rangga mengingat kembali bagaimana pertama kali dia bertemu Bintang, dan bagaimana sikapnya dulu yang kasar pada Bintang. Terima kasih karena kamu tidak menyerah meskipun aku sudah bersikap kasar padamu dulu. Terima kasih karena kamu sudah memberikan aku anak-anak yang lucu, ucap Rangga sambil menggenggam tangan istrinya dan kemudian mencium punggung tangan istrinya tersebut.
Bintang menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. Mas, kalau boleh aku tahu, sejak kapan kamu mulai jatuh cinta padaku? Karena dulu kan di hatimu hanya ada Livia, tanya Bintang dengan sedikit cemberut. Entahlah, aku juga tidak tahu. Sudah tidak usah bahas itu lagi lah. Mommy, Daddy, ayo kita main air, ajak Mika sambil menarik tangan mominya. Ayo Daddy. Kini giliran Tama yang menarik tangan Rangga. Mereka pun bermain air di pantai bersama-sama. Mereka berempat tertawa lepas, melupakan kejadian menegangkan beberapa jam yang lalu. Malam harinya, Rangga hanya memesan satu kamar di hotel dengan 2 tempat tidur atas permintaan Bintang. Karena Bintang tidak ingin kedua anaknya lepas dari pengawasannya. Kamu belum ngantuk, Mas? Tanya Bintang yang menghampiri suaminya yang sedang duduk di dekat jendela kamar sambil menikmati secangkir kopi. Anak-anak sudah tidur, Rangga balik bertanya. Sudah, mungkin mereka kecapean karena bermain terlalu lama di pantai tadi, jawab Bintang. Rangga bangkit dari posisi duduknya dan memeluk Bintang dari belakang. Dia membenamkan wajahnya di curug leher sang istri. Mas, ada anak-anak. Mereka kan sudah tidur. Rangga mengelus paha putih istrinya itu naik turun. Karena Bintang memang mengenakan piyama yang panjangnya di atas lutut. Mas, kalau mereka bangun bagaimana? Mereka tidak akan terbangun jika kamu tidak berisik. Rangga dan Bintang pun melakukan hubungan suami istri. Setelah selesai, tidak lupa mereka mandi terlebih dulu sebelum melanjutkan tidur mereka. Karena mereka tidak ingin saat anak mereka bangun, kedua orang tuanya masih dalam keadaan tanpa busana. Ya, benar saja. Jam 6 pagi, Tama dan Mika sudah merengek minta jalan-jalan ke puncak. Untuk menyenangkan hati kedua anaknya, Rangga dan Bintang segera menuruti keinginan mereka. Mereka segera melajukan mobilnya menuju puncak. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba juga di puncak. Mereka tiba di villa milik keluarga Wijaya sekitar pukul 9 pagi. Mereka disambut oleh Pak Naryo dan Bi Indah yang sudah berdiri di depan villa. Pak Naryo dan Bi Indah adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga villa tersebut. Selamat datang Tuan dan Nyonya, sapa kedua orang itu. Tidak usah terlalu formal Pak, Bi, jawab Rangga. Oh iya Pak Naryo, Bi Indah, kenalkan, ini istriku, Bintang, dan kedua anakku, Tama dan Mika. Rangga memperkenalkan istri dan anak-anaknya kepada mereka. Karena memang selama dia menikah, Rangga belum pernah membawa mereka ke villa tersebut. Bintang menjabat tangan mereka dengan sopan, disusul Tama dan Mika yang juga bersalaman dengan mencium punggung tangan kedua orang itu. Wah, dan Rangga, anak-anak Aden cantik dan juga tampan, puji Bi Indah. Anak-anaknya doang, Bi, tanya Bintang yang berpura-pura cemberut. Tentu saja istrinya lebih cantik, tambah Bi Indah. Sini Den, biar barang-barangnya saya yang bawa masuk ke dalam. Pak Naryo membantu membawa koper majikannya masuk ke dalam villa. Bi Indah, kita mau langsung jalan-jalan saja ya. Tolong suruh Pak Naryo langsung membawa koper. Bina, kita mau langsung jalan-jalan saja. Tolong suruh Pak Naryo langsung membawa kopernya ke dalam kamar ya. Sebelumnya terima kasih. Pamit Rangga kepada Bi Indah. Karena Tama dan Mika sudah tidak sabar ingin jalan-jalan. Iya Den, hati-hati ya, jawab Bi Indah. Rangga, Bintang dan kedua anaknya mulai berjalan meninggalkan villa. Mereka sengaja tidak menggunakan mobil karena ingin merasakan lebih dekat dengan alam. Pemandangan alam yang indah membuat siapapun terpana melihatnya. Apalagi saat ini mereka sedang berada di tengah-tengah perkebunan teh. Warna hijau yang ditampilkan membuat hati siapa saja menjadi adem. Tama dan Mika berlarian di tengah-tengah kebun teh tersebut. Rangga dan Bintang hanya mengawasi keduanya. Sayang, sekali lagi terima kasih ya, karena kamu sudah memberikan aku anak-anak yang lucu dan menggemaskan seperti mereka, ucap Rangga seraya menggenggam tangan istrinya.
Sama-sama sayang. Bintang mencium pipi suaminya sekilas sebelum akhirnya dia ikut bergabung dengan kedua anak mereka. Hari itu mereka memuaskan diri mereka untuk bersenang-senang. Dan malam harinya, mereka mengadakan pesta kecil di belakang villa. Karena besok mereka sudah harus kembali ke kota. Oh iya, Bi. Apa dulu Mas Rangga sering datang ke sini? Tanya Bintang kepada Bi Indah. Bintang merasa penasaran karena selama menikah suaminya tidak pernah mengajaknya ke villa ini. Dan mungkin jika Tama tidak meminta pergi ke puncak, entah kapan mereka akan ke tempat indah ini. Dulu, Aden kesini kalau libur kuliah. Dia akan membawa Den Nando dan Den Juan kesini juga. Tentu saja pacarnya Den Rangga, Nona Livia juga ikut. Mendengar nama Livia, seketika wajah Bintang berubah suram. Akhirnya dia paham kenapa suaminya itu tidak pernah membawanya ke sini. Jadi, ini tempat kenangan mereka, gumam Bintang lirih. Bintang paham kalau masa lalu tidak bisa diubah. Tapi saat mengetahui villa ini adalah tempat kenangan antara suaminya dengan Livia dulu, ada perasaan tidak suka di hatinya. Maaf Non, bukan maksud Bibi. Tidak apa-apa kok Bi, itu kan cuma masa lalu, jawab Bintang yang memaksakan dirinya untuk tersenyum. Bintang duduk di kursi yang sudah disiapkan oleh Pak Naryo sebelum memulai pesta mereka. Dia memperhatikan wajah suaminya yang sedang membakar jagung bersama kedua anaknya. Ternyata kenanganmu bersama Livia begitu banyak ya Mas. Aku jadi iri dengan Livia, batin Bintang. Rangga memperhatikan perubahan raut wajah istrinya dari kejauhan. Dia meminta Pak Naryo menggantikannya membakar jagung bersama kedua anaknya. Sayang, kamu kenapa? Dari tadi aku lihat kamu sepertinya memikirkan sesuatu, tanya Rangga seraya duduk di bangku sebelah istrinya. Kontrak pernikahan bab 79. Sayang, kamu kenapa? Dari tadi aku lihat kamu sepertinya memikirkan sesuatu, tanya Rangga seraya duduk di bangku sebelah istrinya. Bintang menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Aku tidak memikirkan apa-apa kok Mas. Mungkin aku hanya sedikit lelah, jawab Bintang berbohong. Oh ya Mas, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu punya villa yang mewah seperti ini? Bahkan villa ini jauh lebih mewah dan indah dibandingkan villa yang pernah kita kunjungi waktu itu. Benarkah? Tapi aku lebih suka villa yang pernah kita kunjungi dulu. Kenapa? Karena di villa itu ada kenangan kita berdua. Di sanalah kita menghabiskan malam pertama kita. Jadi menurutku villa itu jauh lebih indah daripada villa ini, jawab Rangga dengan mata berbinar. Kapan-kapan kita ke sana lagi yuk. Sekalian bikin adik buat Tama dan Mika, goda Rangga dengan mengedipkan sebelah matanya. Apa-apaan sih Mas? Tama dan Mika masih kecil. Apalagi aku baru masuk kuliah. Aku belum ingin nambah anak, jawab Bintang. Lagian kenapa harus kembali ke sana? Tiap malam juga kita selalu bikin adik buat Tama dan Mika. Meski sengaja nggak dibikin jadi sih, tambah Bintang dengan suara yang sedikit lirih. Iya ya, kamu kan pakai alat kontrasepsi. Jadi meskipun kita lembur tiap malam, adik buat Tama dan Mika juga nggak akan jadi. Sayang, gimana kalau kamu nggak usah pakai alat kontrasepsi lagi? Aku nggak masalah kok kalau kita punya 10 anak lagi. Aku pasti sanggup biayain kalian semua, kata Rangga antusias. Bintang mencubit pinggang suaminya. Pokoknya aku belum mau nambah anak lagi sebelum aku lulus kuliah. Ayolah sayang, kan lucu kalau Tama dan Mika punya adik 10, goda Rangga lagi. Tidak akan. Ayolah, pokoknya tidak. Bintang berlari mendekati kedua anaknya yang sedang asik membakar jagung bakar dengan Pak Naryo. Rangga bahagia melihat istrinya tersenyum kembali. Sebenarnya dia tahu kalau tadi Bintang sedang memikirkan Livia. Aku sengaja tidak membawamu ke sini karena aku memikirkan perasaanmu. Aku tidak ingin masa laluku merusak kebahagiaan kita, batin Rangga. Aku sangat mencintaimu sayang, tambah Rangga dalam hati.
dia juga ikut bergabung dengan Pak Naryo dan yang lainnya. Nah, jagungnya sudah mateng. Ini buat Aden kecil yang kasep, dan ini buat Neng kecil yang gelis, kata Pak Naryo sambil memberikan jagung kepada dua anak majikannya itu. Ini buat Den Rangga, dan ini Non Bintang. Sekarang giliran Rangga dan Bintang yang mendapatkan jatah jagung dari Pak Naryo. Malam itu menjadi malam yang membahagiakan bagi keluarga kecil Bintang dan Rangga. Semua orang memiliki masa lalu, dan apapun yang terjadi di masa lalu kita tentu tidak bisa merubahnya. Tapi jangan pernah biarkan masa lalu merusak kebahagiaan kita. Apalagi kebahagiaan itu kita dapatkan dengan susah payah. Malam semakin larut. Pesta sederhana di belakang villa pun telah usai. Setelah membereskan sisa-sisa pesta tadi, Pak Naryo dan Bi Ina pun masuk ke dalam kamar mereka untuk beristirahat. Bintang menemani kedua anaknya sambil membacakan cerita. Sementara Rangga dia memeriksa pekerjaannya melalui email yang dikirim oleh Nando. Rangga membuka satu persatu email yang dikirim oleh Nando. Tapi ada satu email yang menarik perhatiannya. Kemarin siang, Livia pingsan di tahanan, dan polisi bilang kalau dia ingin bertemu denganmu. Saat ini Livia beneran sakit dan dia dirawat di rumah sakit. Begitulah isi email terakhir yang Nando kirimkan. Livia sakit. Ada perasaan kasihan yang timbul di hati Rangga ketika mendapat kabar kalau wanita yang dulu pernah mengisi hari-harinya selama bertahun-tahun saat ini dalam keadaan sakit. Tapi ketika mengingat pengkhianatan dan kejahatan yang wanita itu lakukan terhadap dirinya dan keluarganya, membuat perasaan kasihan di hatinya sedikit menghilang. Rangga kembali memfokuskan pikirannya kepada laporan yang diberikan Nando tentang pekerjaan. Bintang segera beranjak dari tempat tidur anaknya setelah keduanya tertidur dengan lelap. Dia membuka pintu dengan perlahan agar tidak membangunkan keduanya. Bintang mencari keberadaan suaminya yang tidak berada di dalam kamar. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kebiasaan, kalau sudah menyangkut pekerjaan, dia akan lupa dengan waktu. Gumam Bintang saat melihat salah satu ruangan masih menyala. Bintang pergi ke dapur guna membuatkan kopi untuk suaminya. Dia menaruh 1 sendok kopi hitam ke dalam gelas dengan sedikit gula. Karena suaminya itu memang tidak begitu menyukai kopi yang terlalu manis. Setelah menyeduh kopi tersebut, Bintang membawanya ke tempat di mana suaminya sedang berkutat dengan pekerjaannya. Kelihatannya sibuk banget, Mas, tanya Bintang seraya meletakkan secangkir kopi di meja suaminya. Terima kasih ya sayang, ucap Rangga sambil menatap istrinya sekilas. Kemudian pandangannya kembali fokus ke layar laptop di depannya. Ingat Mas, besok kamu harus nyetir loh. Jadi jangan tidur terlalu malam ya Mas. Iya sayang, ini juga sebentar lagi selesai, jawabnya. Mas, apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku tentang villa ini? Tanya Bintang dengan hati-hati. Rangga menghentikan jemarinya yang sedang berada di atas keyboard. Dia memicingkan matanya menatap mata sang istri, seolah bertanya memang apa yang harus dia katakan tentang villa ini. Aku tahu, dulu setiap libur kuliah, kamu sering kesini bersama Nando, Kak Juan dan juga Livia kan? Rangga menghela nafasnya. Ternyata benar, istrinya masih penasaran tentang villa ini. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya Rangga yang merasa sedikit kesal dengan sikap yang ditunjukkan Bintang. Ya apapun. Rangga menutup laptopnya yang berada di depannya. Baiklah, tapi aku harap setelah aku selesai bercerita, kamu tidak akan lagi membahas tentang villa ini, atau apapun yang menyangkut tentang villa ini. Baik, jawab Bintang karena dia benar-benar penasaran dengan cerita villa ini. Dulu, aku memang sengaja membeli villa ini. Aku membeli villa ini dari keuntungan proyek pertamaku saat membantu perusahaan milik almarhum Papa. Rangga menatap sang istri seraya melihat raut wajah istrinya. Dan sepertinya masih aman karena raut wajah sang istri masih biasa saja. Tadinya, aku berharap kalau villa ini akan menjadi villa yang menyenangkan untukku.
Tapi kenyataannya villa ini malah menjadi tempat yang tidak ingin aku datangi lagi. Kalau bukan karena kalian, aku tidak ingin menginjakan kaki di villa ini lagi. Apa karena sebenarnya dulu kamu membeli villa ini untuk Livia? Tanya Bintang lagi. Iya, jawab Rangga dengan wajah datar. Dia tidak ingin berbohong tentang villa ini kepada istrinya. Bintang terdiam. Ada perasaan cemburu yang muncul di hatinya. Mas, seberapa besar rasa cinta Mas kepada Livia dulu? Apa lebih besar dari rasa cinta Mas kepadaku sekarang? Sayang, sebesar apapun perasaan cintaku pada Livia, tetap akan lebih besar rasa cintaku padamu saat ini. Jadi berhentilah menanyakan hal konyol tentang Livia lagi, karena aku sudah tidak ingin mengingatnya. Satu hal lagi, kenanganku bersama dengan Livia memang banyak, tapi aku ingin mengukir kenangan bersamamu seumur hidupku. Jadi jangan pernah bandingkan dirimu dengan Livia, karena kamu lebih segala-galanya dibandingkan Livia. Rangga mengatakan hal itu dengan sangat jelas, seolah tahu kegundahan yang dirasakan oleh Bintang. Akhirnya Bintang merasa lega setelah mendengar hal yang ingin dia ketahui. Tidurlah, aku akan menyusulmu setelah pekerjaanku selesai, suruh Rangga kepada Bintang. Jangan terlalu malam, Mas, karena besok kita harus kembali ke kota. Aku tidak ingin Mas kecapean. Rangga mengangguk. Dia tahu, tadi istrinya tidak bisa tidur karena memikirkan tentang villa ini dan Livia. Rangga mencium bibir istrinya itu sekilas, karena itu sudah menjadi rutinitasnya selama ini sebelum mereka tidur. I love you, istriku. I love you too, suamiku. Bintang meninggalkan Rangga di tempat kerjanya. Kontrak pernikahan bab 81. Bintang bangun lebih pagi biasanya. Dia membantu Mbok Jum memasak di dapur. Dia berusaha menghilangkan kecurigaannya terhadap suaminya. Apalagi setelah mendengar kata-kata dari Mbok Jum bahwa kunci dari awetnya suatu hubungan adalah saling percaya. Jika memang pasangan kita masih merahasiakan sesuatu kepada kita, maka berusahalah untuk mengerti. Mungkin saja dia belum bisa bicara karena memang ada alasannya. Setelah semua masakan sudah tertata rapi di meja, dia kembali ke kamarnya untuk membangunkan sang suami. Tapi ternyata Rangga sudah tidak ada di ranjangnya. Dia sedang berdiri di balkon kamar. Bintang berjalan mendekati suaminya. Tapi karena sedang fokus dengan pembicaraannya di telepon, Rangga tidak menyadari kehadiran Bintang di belakangnya. Ya dok, aku akan ke sana sekarang dan bicara padanya, kata Rangga dengan orang di ujung telepon sana. Dokter, siapa yang sakit? Apa Mas Rangga sakit? Batin Bintang. Sayang, ternyata kamu di sini, kata Bintang yang seolah-olah baru saja datang. Rangga segera menutup teleponnya. Terlihat dari raut wajahnya dia kelihatan gugup. Sayang, sejak kapan kamu di sini? Tanya Rangga. Apa Bintang mendengar pembicara aku tadi ya? Tapi sepertinya tidak. Kalau dia mendengar, pasti dia akan langsung bertanya padaku. Rangga berbicara dalam hati. Sepertinya Mas Rangga berharap aku tidak mendengar pembicaraannya. Lebih baik aku pura-pura saja kalau aku baru saja datang. Batin Bintang. Baru saja, Mas. Tadi aku kira kamu masih tidur, tapi ternyata kamu sudah ada di sini, jawab Bintang. Mas, kamu duluan ke meja makan. Aku mau mandi dulu sebentar. Sekalian siap-siap, karena hari ini aku ada kuliah. Apa kamu mau aku membantumu mandi, sayang? Goda Rangga. Rangga menghampiri istrinya dan memeluk pinggangnya. Mas, badanku bau masakan. Aku mau mandi dulu, kata Bintang. Aku juga belum mandi, sayang. Bagaimana kalau kita mandi bersama? Tanpa menunggu jawaban dari Bintang, Rangga sudah menggendongnya. Rangga melemparkan ponsel yang dia pegang ke atas ranjang. Dia membawa istrinya masuk ke dalam kamar mandi. Mandi yang seharusnya membutuhkan waktu sebentar malah menjadi lama.
Entah apa yang dilakukan keduanya di dalam kamar mandi, hingga mereka baru keluar setelah 1 jam. Setelah memakai baju, Bintang masih duduk di depan meja rias sambil berusaha menutupi tanda di lehernya dengan alat make up-nya. "Kenapa sayang?" tanya Rangga. "Ini semua gara-gara ulah kamu, Mas. Aku kan harus ke kampus pagi ini. Bagaimana caranya aku menutupi ini?" gerutu Bintang. Rangga hanya terkekeh mendengar istrinya menggerutu. Dia mencari sesuatu di laci untuk menutupi tanda yang dibuat suaminya di lehernya itu. Akhirnya dia menemukan syal dan memakainya. "Ayo kita ke ruang makan. Semuanya pasti sudah menunggu," ajak Rangga. Keduanya berjalan beriringan menuju meja makan yang terletak di lantai bawah. Benar saja, kedua orang tua mereka sudah menunggu di meja makan. Demikian juga dengan kedua anak kembarnya. "Mommy, Daddy, kenapa kalian lama sekali? Mika kan sudah lapar." "Iya, Tama juga." "Maafkan Mommy ya sayang. Tadi Mommy harus membereskan kucing liar di kamar Mommy dulu," jawab Bintang seraya duduk di sebelah putri kecilnya itu. Rangga membulatkan matanya mendengar jawaban sang istri. "Bisa-bisanya Bintang bilang aku ini kucing liar," batin Rangga. Mia dan Rati menahan tawanya karena paham siapa yang dimaksud kucing liar oleh Bintang. "Kucing liarnya jantan apa betina, Mom? Kucing liarnya galak tidak, Mom? Dia gigit nggak, Mom? Warnanya apa? Terus di mana kucingnya sekarang?" Tama dan Mika bertanya secara bergantian membuat Bintang bingung menjawabnya. "Tama, Mika, tidak usah bahas kucing liar lagi ya. Lebih baik habiskan makanan kalian. Setelah itu berangkat sekolah bareng Grandma." Perkataan Mia membuat Bintang menghela nafasnya lega. Tama dan Mika menghabiskan makanannya. Setelah itu mereka pergi ke sekolah dengan diantar oleh Mia. Setelah kedua anak kembarnya berangkat ke sekolah, Bintang dan Rangga pun berpamitan kepada Rati untuk berangkat ke kantor dan ke kampus. Seperti biasa, Rangga hanya mengantar Bintang sampai di pertigaan jalan sebelum sampai kampus. Sebelum keluar dari mobil, Bintang mencium punggung tangan suaminya dan dibalas oleh Rangga dengan mencium kening sang istri. "Love you suamiku." "Love you too istriku." Setelah mengucap itu, Rangga melajukan mobilnya meninggalkan Bintang. Bintang segera mencegat taksi yang lewat di depannya. Dia menyuruh sopir taksi tersebut untuk mengikuti mobil suaminya. "Maaf Mas, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku hanya ingin tahu apa yang kamu sembunyikan dariku. Apalagi tadi pagi aku mendengar kamu berbicara dengan dokter. Aku takut kamu kenapa-kenapa Mas." Dan benar saja, mobil Rangga tidak menuju ke arah jalan menuju kantor, tetapi ke arah lain. Rangga menghentikan mobilnya di tempat parkir sebuah rumah sakit. Dia turun dari mobilnya dan menuju ke suatu tempat. Setelah memberikan uang 100 ribuan pada sang sopir taksi, Bintang segera turun dan mengikuti Rangga. Sebenarnya kemarin, Rangga dan Nando datang menemui dokter yang menangani Livia. Setelah mendengar kabar kalau Livia sakit dan tidak mempunyai biaya untuk berobat, Rangga memutuskan untuk menanggung semua biaya pengobatannya. Apalagi ibu Livia terus menangis dan memohon agar Rangga mau membantunya. Rangga memang bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan Livia. Namun dia tidak mau bertemu dengan Livia secara langsung. Karena menurutnya, jika dia menemui Livia itu artinya dia sudah mengkhianati Bintang dan dia tidak ingin melakukan itu. Namun tadi pagi, dokter yang menangani operasi Livia menelponnya dan bilang kalau Livia tidak bersedia dioperasi sebelum bertemu dengannya. Akhirnya dengan terpaksa, Rangga bersedia datang menemuinya. Rangga memasuki sebuah ruangan yang dijaga oleh polisi di depan pintu. Karena memang status Livia yang seorang narapidana. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Rangga saat memasuki ruang rawat Livia. Dengan wajah tanpa ekspresi, Rangga berdiri di depan Livia. "Rangga, aku senang kamu mau menemuiku." "Tidak usah basa-basi. Kenapa kamu ingin bertemu denganku?" "Rangga,
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di ruang operasi nanti. Aku hanya ingin minta maaf padamu dan juga pada istrimu, Bintang, jawab Livia. Sudahlah, anggap kalau kami sudah memaafkanmu. Terima kasih, Rangga, ucap Livia. Rangga, bolehkah aku bertanya padamu satu hal? Katakan. Seandainya dulu aku tidak mengkhianatimu, apa kamu akan tetap mencintaiku? Rangga terdiam karena memang dia tidak tahu jawabannya. Saat ini yang ada di hatinya bahkan otaknya hanya satu orang, yaitu Bintang. Bahkan tidak ada ruang sedikit pun di hatinya untuk Livia. Livia, aku hanya bisa menjawab mungkin saja. Karena jika dulu kamu tidak berkhianat, aku juga mungkin tidak akan bertemu Bintang dan aku tidak akan jatuh cinta padanya. Ya, aku memang bodoh. Hanya karena harta aku mengkhianatimu. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku menyesal, Rangga. Sungguh menyesal, kata Livia disertai isak tangisnya. Rangga mendekati Livia dan memeluknya untuk memberikan wanita di depannya itu ketenangan. Apalagi sebentar lagi Livia akan dioperasi. Sudahlah, jangan menangis lagi. Lebih baik kamu fokus saja dengan operasimu. Jangan memikirkan hal lain. Rangga melepaskan pelukannya. Livia mengangguk. Dia menghapus air matanya. Namun dia terkejut saat mendapati wanita yang cukup familiar berdiri di depan pintu sambil menatap ke arahnya. Bintang? Suara Livia lirih namun masih didengar oleh Rangga. Rangga membalikkan tubuhnya melihat ke arah Bintang yang juga menatapnya. Rangga melangkahkan kakinya untuk mendekati istrinya itu. Tapi satu langkah dia mendekat, satu langkah pula Bintang melangkahkan kakinya mundur. Bintang, aku bisa jelaskan semuanya. Bintang menatap suaminya dengan derayan air mata. Dia langsung berlari tanpa mau mendengar teriakan suaminya yang memanggilnya untuk memberikan penjelasan. Rangga terus mengejar Bintang hingga pada akhirnya, "Ayah,